seluruh jemaah yang telah menyelesaikan ibadah salat maghribnya untuk lebih mendekatkan lagi ibadahnya, karena kajian akan sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan rahmat-Nya sehingga semua dapat melanjutkan ibadah salat maghrib pada malam hari ini. Salawat beserta salam Allah kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat maghrib masih layak Allah wa sallam sentra pusat negara barat rahimahumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang pembahasan kitab Alfiyatus Sasaki yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Buya Dr. Muhammad Subhi Sasaki MH. Mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bil iman wa akramana bil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, Bapak Ibu yang mengikuti kajian ilmiah setelah maghrib yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di penghujung tahun ini Allah hapuskan seluruh dosa-dosa kita. Di penghujung tahun ini Allah juga selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan di penghujung tahun ini juga Allah memberkati seluruh hidup kita, dan kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah SWT masuki tahun 2025 yang akan datang beberapa hari lagi dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang dan keberkahan kita dan seluruh keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kajian kita akan berturut nanti beberapa tema ke depan itu lebih kepada ma'rifatul a'immatul hadis, yaitu mengetahui para ulama-ulama hadis, mengetahui para ulama-ulama hadis, siapa saja di antara para ulama-ulama hadis tersebut. Karena sebelum saya masuk pada biografi para ulama, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara ulama hadis dengan hadis tersebut. Ada tiga hal yang penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama, apa bedanya antara muhaddis dengan ahlul hadis atau ulama ahlul hadis. Yang ketiga, apa bedanya tentang ulama ahlus sunnah. Karena sunnah juga sering kadang-kadang kita mendengar ikuti sunnah Nabi, ikuti hadis Nabi. Jadi yang ikuti hadis atau sunnahnya itu juga harus kita terlebih dahulu mengetahui perbedaannya. Yang pertama, saya mulai dengan apa itu hadis. Hadis itu adalah satu lafaz, satu gelar ilmu, keilmuan yang diberikan bagi mereka yang menekuni kajian-kajian hadis. Jadi berbeda antara kajian hadis itu terdiri pada dua hal. Pertama, kajian tentang matan hadis atau redaksinya. Yang kedua, terkait kajian hadis tentang perawinya atau sanadnya. Nah, hadis dia melakukan kajian pada dua-duanya. Dia melakukan kajian pada redaksi hadis, dia juga melakukan kajian pada penyampai hadis atau pembawa berita atau sanad daripada hadis tersebut atau perawi-perawinya. Ini disebut dengan hadis. Kemudian ada juga disebut dengan al-hafidh, ya. Al-hafidh,
hujjah dan sebagainya, an-naqad, itu lebih kepada ilmu jarh wa ta'dil. Dia tidak fokus pada redaksi hadis, tapi fokusnya pada tahqiq atau analisa-analisa terkait pada perawi hadisnya. Ya. Tapi kalau al-hafidh itu sendiri, dia adalah gelar yang diberikan kepada mereka yang menekuni hal-hal yang terkait dengan redaksi hadis. Jadi al-hafidh itu adalah gelar bagi mereka yang menghafal 100.000 hadis. Dan al-hafidh itu, hadirin rahimakumullah, bukan gelar menghafal Al-Quran, tapi gelar menghafal hadis. Kalau Bapak membaca kitab-kitab terkait dengan biografi para ulama seperti Syiar A'lam Nubala dan sebagainya, sering disebut misalnya Imam Al-Bukhari, Al-Muhaddis, Al-Hafidh, Imam Al-Baihaqi, Al-Hafidh, kemudian Ibnu Katsir, Al-Hafidh. Al-Hafidh itu bukan gelar menghafal Al-Quran, tapi gelar orang yang terbukti dan teruji punya hafalan hadis, ya, 100.000 hadis ke atas. 100.000 hadis ke atas. Dan itu diakui oleh ulama-ulama zamannya. Itu disebut gelarnya adalah al-hafidz. Hari ini mohon maaf, kadang-kadang orang banyak salah memberikan penggelaran. Ya, begitu tamat tahfizul Quran 30 juz, ya, bahkan kadang-kadang baru tamat setoran saja diberikan gelar al-hafidz. Bukan. Tidak boleh kita mencampur adukan antara gelar ilmuwan yang sudah disepakati itu ratusan tahun, bahkan di atas 1000 tahun. Karena gelar-gelar ilmuwan itu amanah sifatnya. Amanah supaya orang tidak tersalah. Nanti dikira al-hafidz menghafal 100.000 hadis. Kalau gelar menghafal Al-Quran itu al-qari, al-qari, al-muqri, al-hamil, sebagaimana disebut di dalam beberapa hadis. Hadirin rahimakumullah, ini yang disebut dengan al-hadis. Ilmu hadis itu lebih tinggi karena dia punya analisa atau kajian itu baik terhadap redaksi hadis atau terhadap pembawa berita atau perawi atau disebut dengan sanad hadis. Jadi analisanya pada matan dan sanad hadis. Adapun kemudian disebut dengan ahlul hadis. Nah, sering kita menyebut dia ahlul hadis atau manhaj ahlul hadis. Metodenya metode ahlul hadis. Apa bedanya kemudian dengan ahlus sunnah? Karena semua mengaku diri ahlus sunnah. Semua ahlus sunnah, mengaku ahlus sunnah. Sehingga kalau kita baca kitab-kitab sejarah, kitab politik dalam Islam, kita menemui dua istilah. Yang pertama ahlus sunnah disebut dengan sunni, lawanannya adalah asy-syiah. Jadi syiah berarti bukan ahlus sunnah. Dalam beberapa redaksi disebut di dalam kitab-kitab sejarah. Jadi kalau disebut ahlus sunnah, berarti misalnya kalau dalam mazhab fikihnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, Daudzawahi misalnya, itu adalah ahlus sunnah. Tapi apakah mereka ahlul hadis? Sebentar kita akan kaji bersama. Jadi bedanya, yang pertama ahlul hadis. Ahlul hadis ini lebih ke manhaj pemahamannya kepada yang bersifat kontekstual, tekstual. Jadi dia lebih menitik beratkan pemahaman hadis itu pada zahir khusus, yaitu apa yang nampak pada nas hadis. Kalau hadisnya mengatakan A, B, maka itu yang diikuti. Contohnya dalam fikih itu, misalnya fikih Daud al-Zahiri. Daud al-Zahiri adalah fikihnya, corak fikihnya adalah corak ahlul hadis. Yang kedua misalnya, kalau kita mau presentasikan dalam mazhab Hambali, hampir setengah dari mazhab Hambali itu corak fikihnya adalah beraliran mazhab ahlul hadis. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya biasanya kalau ahlul hadis itu pendapat fikihnya itu banyak riwayat. Dalam riwayat mengatakan begini, riwayat begini. Kenapa? Karena banyak sekali hadis yang memiliki kesamaan derajat. Hadis A derajatnya sahih, hadis B juga sahih, hadis C juga sahih. Sehingga mana yang mau dipakai? Ya semua dipakai.
pertama, kedua, ketiga, semua dipakai. Hadirin rahimakumullah, kalau sering mengikuti kajian-kajian para ulama di Arab Saudi misalnya, ya, itu ketika ditanya masalah, dia kemudian mengatakan ittifaq. Ittifaqnya dikumpulkan saja semua pendapat sesuai dengan hadis. Hadis pertama sahih, yang kedua sahih, yang ketiga sahih. Yang pakai ayat semuanya. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Berbeda dengan manhaj fikih. Yang manhaj fikih itu bukan berarti tidak pakai hadis. Dia pakai hadis, tetapi melakukan analisa, tahlilan dan ta'lilan. Ta'lilan fikihnya lebih nampak ya, daripada analisa antara hadis atau redaksinya. Jadi begitu banyak hadis-hadis sahih misalnya tidak dipakai oleh Imam Syafi'i. Padahal hadis sahih. Salah satu contoh misalnya, ya. Afṭar al-hājim wal-muhjum. Hadis sahih bahwa orang yang dihijamah, orang yang dibekam dan orang yang membekam itu batal puasanya. Afṭar al-hājim wal-muhjum. Ini hadis sahih. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i, fatwanya yang mu'tamad, yang masyhur dan azhar di dalam mazhab Syafi'i, orang yang berbekam pada waktu puasa, baik puasa wajib atau sunnah, atau tukang bekam atau yang dibekam tidak batal puasanya. Berarti berlawanan dengan hadis ini. Ini manhajnya manhaj fikih. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, maksud afṭar al-hājim wal muhjum itu adalah kada an yufṭir, hampir saja batal. Kenapa hampir saja batal? Karena orang yang membekam zaman dulu namanya bertanggi kalau ya, model bekamnya bukan seperti sekarang disedot itu bukan, tetapi dipakai disedot pakai napas begitu, pakai mulut begitu. Dikhawatirkan kalau lolos darahnya orang tukang bekam itu maka batal puasa. Yang dibekam karena kehabisan darah, takutnya nanti dia akan minum karena kecapean begitu, kelelahan sehingga dia akan minum. Ini yang dipahami di dalam mazhab Syafi'i. Contoh yang kedua, misalnya tentang hadis bahwa bersentuhan suami dan istri tidak batal. Itu hadis sahih dari Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan Rasulullah SAW sebelum berangkat sholat beliau mencium saya. Beliau mencium saya. Hadis ini kemudian dipahami oleh ahlul hadis bahwa suami istri bersentuhan tidak batal. Ya buktinya Nabi menyentuh istrinya sendiri, Siti Aisyah, tidak batal. Kemudian banyak yang paham ini juga kemudian diikuti bahwa suami menyentuh istri tidak batal. Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah memahami hadis ini tidak demikian. Pertama, hadis ini masih mahmul. Mahmul artinya punya penjelasan lanjutan. Karena Siti Aisyah ketika menjelaskan bahwa Nabi mencium saya, tidak menjelaskan bahwa dia dicium pokok satir atau biduni satir. Dicium langsung karena kulit sama kulit, atau yang dicium itu adalah kerodongnya. Kalau saya misalnya di sini, ya kamera. Jadi kalau saya misalnya menyentuh ini, namanya menyentuh pundaknya. Padahal saya tidak menyentuh pundaknya. Yang saya sentuh adalah jasnya, bajunya yang saya sentuh. Kalau orang misalnya pakai telapak tangan, sarung tangan, kemudian kita bersalaman, bahasa Arabnya shafa yusafi, menyalami, berjabat tangan. Padahal yang kita pegang itu bukan bersentuhan kulit, ya, bukan bersentuhan kulit, tetapi memang itulah bahasa yang sampai kepada kita. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, supaya apa dipahami begitu? Supaya tidak bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan aula masbun nisa. Hal yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh perempuan. Nah, kalau misalnya Nabi menyentuh Siti Aisyah, ya,
Itu Siti Aisyah bercerita Nabi sebelum ke masjid mencium saya, berarti maksudnya menciumnya bau pesati. Ada halangannya, kainnya, ada kerudungnya, ada jilbabnya, ada khimarnya. Ini yang pertama. Yang kedua yang dipahami dari hadis yang tadi itu adalah bisa saja Nabi itu ala khususnya. Khususiyat artinya khusus bagi Nabi, tidak batal. Karena Nabi banyak khususiyatnya. Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan puluhan khususiyat bagi Nabi. Kekhususan yang boleh bagi Nabi tidak berlaku bagi umatnya. Di antaranya kalau beliau menyentuh istri-istrinya tidak batal. Beliau kalau tidur, Nabi Rasul tidak batal. Kalau kita kan batal kalau tidur. Mungkin maq'adah minal maut. Kalau kita tidur sembarangan begitu bolak-balik, itu batal wudhu kita. Tapi kalau Nabi Rasul tidak batal. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena ada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Nahnu ma'asyiral anbiya tanamu ayununa wala tanamu qulubuna." Kami para nabi rasul hanya tidur, mata kami yang tidur, tapi hati kami tidak ikut tidur. Artinya, nah bedanya sama kita yang bukan nabi rasul, kalau kita sudah tidur itu semuanya kita lupa. Kita kentut juga kita nggak tahu, jangankan kentut, maling masuknya kita nggak tahu. Ya. Nah kalau Nabi Rasul itu dia tetap dalam keadaan kesadaran, sehingga tidak apa. Nah ini salah satu contoh bagaimana beda manhaj ahlul hadis dengan ahlul fikih. Nah kemudian berikutnya yang kita sebut dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah seluruhnya ahlus sunnah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Daud Zahir, semua ahlus sunnah. Artinya bahwa mereka menggunakan Al-Quran, menggunakan ijma', menggunakan hadis, menggunakan ijma', menggunakan qiyas, menggunakan usul fikih, qawaid dan seterusnya. Hanya saja karena sunnah itu kan lebih luas daripada sekedar hadis. Karena kalau hadisnya satu, bisa saja sunnah yang ditelurkan oleh hadis yang satu itu sekian banyak. Contoh, hadisnya mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ini kan hadisnya, redaksi hadisnya begitu. Tapi memahami redaksi hadis ini adalah dengan manhaj sunnah. Ya, sehingga sunnah kita waktu sholat, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya'i, usolli sunnat al-isya'i, talaffuz, melafazkan niat itu, ya, menyebut, ya, niat itu dalam hati, tapi memperkuat apa dalam hati, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummiyah, itu adalah suatu yang mustahab, suatu yang sangat dianjurkan. Kemudian banyak lagi hal-hal lain yang dalam kehidupan kita ini kemudian sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini. Ada hadis, apakah ada hadis tentang kalau kita mau menikah ada niatnya? Kalau kita mau ke masjid ada niatnya? Tidak ada. Cukup satu hadis yang merangkai sekian banyak perbuatan. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Asbah wal Fadail, ya, mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini melingkupi setengah daripada pembahasan fikih. Melingkupi setengah dari pembahasan fikih. Artinya satu hadis ini banyak sekali lingkupannya. Padahal satu hadis. Kenapa banyak? Yang banyak itu adalah sunnah yang ditelurkan. Walaupun satu hadis. Manhaj sunnah atau ahlu sunnah itu demikian cara menganalisa, cara memahami tentang hadis-hadis Rasulullah. Jadi kalau hadis Nabi itu kan terbatas, tapi kehidupan kita tidak terbatas. Kehidupan kita tidak terbatas. Memahami Al-Quran, memahami hadis itu adalah dengan model seperti ini. Ya, ini
supaya tidak rancu memahami apa hadis, apa alul hadis dengan ahlus sunnah. Jadi semua alul hadis itu ahlus sunnah. Ya, semua alul hadis ahlus sunnah. Tapi tidak tidak semua ahlus sunnah itu adalah hadis atau alul hadis dalam teori-teori istinbat umumnya. Dia berbeda. Banyak contoh-contoh lain. Tapi hadirin rahimakumullah, saya akan bacakan tentang biografi para ulama-ulama hadis. Saya akan memulai dari ulama atau ashab madzhabul arba'ah. Kita akan baca biografi dari ulama pendiri mazhab yang terkenal. Pendiri mazhab itu banyak sekali, dari sahabat sudah ada mazhab itu, ada sahabat, kemudian tabi'in itu banyak sekali, kemudian tabi'in juga banyak, seterusnya semakin berikutnya semakin berkembang Islam. Hanya saja kemudian kenapa kita kenal yang empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, karena ini yang tertadwin. Tadwin artinya yang tercatat biografinya, tercatat usul fikihnya, tercatat prinsip-prinsip fikihnya atau fawaidnya, tercatat biografinya, tercatat fatwanya, kemudian didirikan matan, syarah dan hawashi. Selain itu kita tidak menemukan selain empat mazhab ini. Saya izin memulai dengan Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Imamun al-faqih wal-aqulu kullu faqihin alaihi ya'ud. Beliau adalah seorang ulama hadis juga, cuma beliau tidak kenal, tidak masuk di dalam deretan ulama hadis yang dikenal seperti Imam Bukhari. Beliau lebih banyak dikenal sebagai ulama fikih. Tapi yang harus kita pahami bahwa orang tidak mungkin menjadi faqih kalau dia tidak memiliki penguasaan yang luas terhadap hadis. Sehingga dulu orang yang hidup pada zaman beliau ada yang meragukan apakah Abu Hanifah seorang ahli hadis atau tidak. Sehingga orang yang melihat berguru kepada beliau Abu Hanifah mengajak orang yang bicara itu, mari bersama saya kita ke rumah beliau, nanti kamu akan lihat bagaimana. Orang itu yang meragukan bahwa Imam Abu Hanifah menguasai hadis, riwayat hadis, beliau diajak mungkin di sana dikasih tahu ya bahwa semua kamar ini di lokal ini kitab begitu banyak, semua ini adalah riwayat yang diterima oleh Abu Hanifah. Bayangkan, satu ruangan penuh itu kitab tentang hadis semuanya. Nah, ini beliau itu adalah terkenal karena ulama itu ada yang ahli hadis tapi tidak terkenal dalam hadis, dia terkenal dalam fikih karena tergantung pada karyanya. Seperti misalnya Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik terkenal sebagai ulama nahwu. Padahal kenapa? Karena ada alfiyah yang beliau tulis. Padahal beliau sebenarnya terkenalnya dalam qiraat. Karena ada ulama itu tidak terkenal pada disiplin keilmuannya. Banyak model seperti itu. Ada orang S1-nya kedokteran, tetapi kemudian dia lebih terkenal sebagai resepsionis hotel misalnya. Ada begitu. Saya pernah ketemu orang jurusan listrikan, jurusan listrik. Dia SMK, dia jurusan listrik. Tetapi dia bilang apa? Dia bilang saya hanya sekolah di SMK jurusan listrik, tetapi sehari-hari dia adalah seorang chef, tukang masak. Jadi dia lebih ahli membuat kue dengan jenis masakan makanan daripada keahlian yang ditekuni secara pendidikan. Ada model seperti itu, banyak model seperti itu. Nah ini juga terdapat pada ulama. Siapa beliau? Abu Hanifah al-Farisi wa ishtahara fil fiqh bil Farisi. Beliau sangat ma'ruf. Beliau menulis kitab namanya Al-Fiqhul Akbar dan Al-Fiqhul Asghar. Fikih besar itu maksudnya tauhid, fikih kecil itu maksudnya fikih yang sekarang kita bahas. Nah, beliau lahir itu amal fa'il Kufah al-Iraqi, thumma fiqhin Baghdad al-Iraq. Beliau lahir tahun 80.
450. Jadi Imam Abu Hanifah wafat, lahir pada tahun itu Imam Syafi'i. Sehingga dikatakan bahwa telah terbenam matahari dan terbit matahari. Abu Hanifah itu wafat, Imam Syafi'i lahir. Imam Abu Hanifah ini, kalau kata versinya Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ghalaba aqluhu ilman. Ghalaba aqluhu ilman. Jadi akalnya mengalahkan ilmunya. Ada orang yang akalnya mengalahkan ilmunya, artinya kecerdasannya. Ya, kecerdasan. Beliau sangat terkenal tentang kecerdasannya, Imam Abu Hanifah. Qad nasha'a dhakiyan aqbaliyan kama nasha'a fiqhiyan tijariyan. Dia seorang fuqaha yang unik. Ini hadirin rahimahumullah. Penting menjadi perhatian kita bahwa bedanya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, itu yang unik adalah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini, beliau adalah seorang saudagar, importir, yang impor ekspor barang-barang yang ada di Irak, itu beliau. Kalau zaman sekarang ini mungkin sekelas pengusaha besar, ya, pengusaha besar. Nah, ini beliau ini. Jadi beliau bukan hanya ulama besar, tapi pengusaha besar, pengusaha nasional yang kirim barang ke negeri-negeri di mana dikuasai Islam. Ini beliau, ya, yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau juga seorang kontraktor. Ini hadirin rahimahumullah. Ulama besar, kontraktor. Banyak jembatan yang beliau bangun. Kontraktor, kontraktor. Banyak juga istana-istana, kemudian proyek-proyek pada zaman Khalifah dulu itu beliau yang selesaikan. Pembangunan jembatan, rumah-rumah dinas, perkantoran, termasuk benteng-benteng, itu beliau yang banyak selesaikan. Jadi beliau itu kecerdasannya luar biasa, kecerdasan, keahlian yang luar biasa. Nah, kalau sekarang yang terjadi apa? Jarang kadang-kadang model seperti ini. Jarang dia ahli fikih, ahli hadis, kemudian dia kontraktor, jarang. Nah, Imam Abu Hanifah itu luar biasa. Beliau punya toko, sederetan toko. Dia punya perkantoran, punya CV, punya PT lah kalau zaman sekarang ini. Jadi kalau model-model Islamic Center kecil kalau bagi beliau, ya, karena beliau itu dipercaya untuk membangun benteng-benteng besar di perbatasan-perbatasan. Ini beliau, Imam Abu Hanifah, luar biasa. Kemudian bagaimana beliau itu? Fajalasa syuyukha wa rijala fiqhan haditsan adaban jidal. Beliau ini kalau ngajar, model ngajarnya berbeda sama ulama-ulama yang lain. Seperti Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hanbal, beda. Kalau cara mengajarnya, metode ngajarnya Imam Abu Hanifah itu lebih kepada dialog. Lebih kepada dialog, berdialog, berdiskusi. Satu masalah didialogkan bersama. Gimana ini? Bagaimana beliau ini? Seperti itu. Jadi santri-santri beliau itu kemudian diberikan peluang untuk mengkritisi pendapat gurunya. Ini Abu Hanifah. Kadang-kadang sekarang kan kalau ada guru ditegur murid marah dia kan. Marah, ada guru ditegur, dikritik oleh muridnya, marah dia. Nah, kalau beliau tidak, justru beliau sangat bahagia, senang kalau ada murid yang mengkritik dirinya, mengkritisinya, yang menegurnya. Pada menurut saya begini. Beliau sangat senang. Karena kebenaran itu tidak bisa pada orang tua. Syuyukhu kibarut tabi'ina kasy-Sya'bi wal Atha' Abi Sufyan. Ya. Jadi ini guru-guru beliau. Apakah beliau tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Berkhilaf pandangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan, ya, Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, pendapat para ulama terbagi dua. Pendapat pertama mengatakan Abu Hanifah ini tabi'ut tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa beliau bertemu dengan
3 apa 4 sahabat Nabi, sehingga beliau termasuk daripada tabi'in. Kemudian di antara gurunya adalah Imam Syafi'i, Amir bin Syarahil nama lengkap Imam Syafi'i, wal Atha Abi Sufyani, wa bin Hurmus Abdurrahman bin Hurmus, ya. Nafi Maula bin Umar, tafaqaha ala Hammadin tabahawiyah. Jadi beliau guru fikihnya itu adalah Hammad bin Sulaiman. Waktu beliau ditanya, wahai Abu Hanifah, kenapa kan sini banyak ulama, kenapa anda itu lebih melasikkan banyak duduk mendengar Hammad bin Sulaiman? Beliau menjawab, rajulun saburun. Hammad ini seorang guru yang bersabar. Maksudnya apa? Karena Abu Hanifah ini kan banyak mengkritik gurunya, banyak berbeda pendapat dengan gurunya, tapi gurunya sabar. Kamu gimana pendapatnya? Begini. Bagus. Ini gimana? Seperti itu. Kadang-kadang guru kan hanya dia saja nyampaikan, ya, jarang memberikan ruang kepada kepada muridnya. Baik, kalau begitu, karena sebentar lagi akan kita ikuti Imam Abu Hanifah, ya. Kalau saya baca seluruhnya beberapa bait lagi, insya Allah kita lanjutkan pada kegiatan pertemuan berikutnya. Kita ada waktu, mungkin ada yang bertanya sampai kita baca biografi Imam Abu Hanifah yang memberikan banyak kesempatan bagi yang mendengar. Tapi kita di majelis ini saya yang bicara, ya, bapak-bapak hanya mendengar. Ya, sampai begitu. Silakan, mungkin ada yang disampaikan. Mari di belakang. Ini insya Allah untuk melakukan apa? Tidak ada suaranya. Mic-nya didekatkan, Pak. Oh ya, jawabkan. Mungkin ada yang lain juga. Ada yang lain? Sambil kita menunggu. Ini yang di depan. Izin Pak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara hadis itu di tengah masyarakat kita banyak yang masih bingung, bahkan banyak yang sama sekali tidak paham kenapa hadis itu dikatakan sahih, kriterianya seperti apa, dikatakan maudhu, kriterianya seperti apa, dikatakan palsu juga seperti apa ciri-cirinya, sehingga kami juga tentu ketika dikatakan sahih itu yakin kami bahwa itu harus dilakukan. Kalau misalnya palsu, ya tentu kami akan menghindari dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang itu namanya derajat hadis, ya. Jadi hadis itu punya derajat kesahihan. Mirip dengan barang. Kalau kita beli besi, itu kan ada besi tulisannya asli, ada SNI, ada berbeda-beda kelasnya, ya, kelasnya. Kalau kita beli apa saja, biasanya ada berkelas. Beli durian aja ada kelasnya, beda harganya. Jadi hadis itu jadi demikian, ada derajatnya. Tergantung pertama itu adalah yang menyampaikan berita itu. Kalau yang menyampaikan berita itu orangnya amanah, terpercaya, kuat hafalannya, tidak pernah bohong, nyambung berita itu dari A, B, C terus, nah ini namanya sahih. Tapi kalau misalnya dari perawi-perawi yang bercerita itu ada orang-orang yang diragukan di sana. Mungkin yang cerita sama kita orang yang jujur, tapi dia dengar dari orang yang tidak jujur. Nah, tentu hadisnya akan turun, ya, akan turun begitu. Turun kelasnya, akan turun derajatnya. Nah, derajat hadis itu
Awalnya semua pada zaman Nabi hadis itu sahih. Semua hadis itu benar pada zaman Nabi. Karena yang bercerita itu Nabi, didengar oleh sahabat. Tidak ada perantara. Langsung sahabat dengar dari Nabi. Namanya hadis sahih. Tapi setelah itu tabi'in, kan banyak perantaranya. Orang yang menyampaikan itu banyak. Cerita itu sudah bertambah-tambah redaksinya. Ya, istilah dengan bercerita ini berombo-rombo dalam itu. Ya, banyak kalimat-kalimat tambahan. Akhirnya menyebabkan kemudian hadis itu akan turun derajatnya. Kenapa? Karena si A yang terpercaya mengatakan bahwa informasinya begini, si B yang kurang terpercaya menginformasikan begini. Pasti kita percaya kepada yang A. Nah ini yang menyebabkan hadis itu memiliki derajat. Hadis itu kadang-kadang disebut hadis padahal bukan hadis, seperti hadis palsu. Hadis palsu itu bukan hadis karena bukan dari Nabi. Ya, diceritakan pada kita bahwa Nabi katanya begitu, padahal tidak ada Nabi pernah menyampaikan begitu. Tidak pernah Nabi menyampaikan itu. Tapi kita dengar diceritakan orang, pasti yang menceritakan ini adalah orang yang membuat hadis, atau dia tak dapat dari orang yang suka buat hadis. Perlu diketahui bahwa dulu itu ada di Irak itu namanya pabrik hadis. Jadi orang kalau mau mencari dalil, dia bisa beli sekian, nanti dibuat hadis, pakai ini. Seperti itu. Jadi itu memang untuk kajian-kajian teori hadis itu agak kurang masyarakat. Lebih kepada kajian fikih hadisnya. Hadis ini maksudnya apa? Penjelasan tentang isi kandungan hadis itu banyak masyarakat. Tapi bagaimana memahami seluk-beluk teori hadis itu memang agak jarang. Biasanya di pondok pesantren atau kajian alam ilmiah itu saja tempat untuk dikaji. Kita di sini lebih kepada pemahaman teori itu. Ya. Kalau kita akan mengaji hadis, tentu kita baca kitab hadis. Seperti Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, misalnya kita tidak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi yang kita baca adalah teori-teori memahami hadis tersebut. Seperti itu. Oh, mari. Izin mewakilkan yang terkait dengan pertanyaan jamaah terkait dengan hadis Nabi tentang sholat yang disampaikan tadi. Itu bagaimana cara kita mengetahui gerakan sholat yang dilakukan Nabi? Itu apakah sudah benar atau belum? Baik. Jadi hadirin rahimakumullah ini juga sangat penting. Contoh gerakan dari hadis-hadis yang menceritakan Nabi itu banyak. Tidak satu redaksi, banyak. Contoh kecil ya Bapak, saya izin berdiri. Contohnya misalnya tentang bersedekah. Bersedekah begini. Bagaimana hadis yang menjelaskan tentang bersedekah? Seperti bagaimana pertanyaannya, bagaimana Nabi bersedekah? Oh, banyak riwayatnya. Ada yang dipakai misalnya di dalam madhab Syafi'i, kita pakai Syafi'i dulu. Madhab Syafi'i itu ya menggunakan hadis dari Ali bin Abi Thalib, itu di bawah dada, di atas pusar. Sahabat yang melihat Nabi begitu. Tetapi selama di Madinah Rasulullah 10 tahun di Madinah itu kan berapa ribu sholat sudah itu ya. Kadang-kadang lagi sholat katanya di luar masjid, di dalam masjid, di rumah. Itu sahabat beda-beda melihatnya. Kemudian berikutnya dalam mazhab Hambali bersedekahnya di atas, di dada dia. Ya. Dia menggunakan hadis Ka'b bin Ujr kalau saya tidak silap, ya, begini. Jadi di atas di dada gitu. Kemudian yang dipakai di mazhab Hanafi itu di bawah pusar, masyarakat di bawah pusar. Yang dipakai di mazhab Maliki justru tidak bersedekah, tidak begini, tapi lompat langsung begini aja. Oh, Akbar. Kenapa? Karena sahabat yang meriwayatkan itu ada yang dari di belakang mati dia kadang-kadang. Soalnya di saat pertama dia lihat Nabi. Ada yang jauh. Wah,
Mungkin Nabi pakai jubah, tidak kelihatan begininya, kan dalam jubah. Oh berarti Nabi juga begini, Nabi begini. Itu cerita dia. Hadis sesuai semua dari sahabat ini, sahabat. Tapi yang mana boleh dipakai? Ya, silahkan yang mana saja dipakai boleh. Makanya kenapa? Mau begini juga boleh, mau begini boleh, begini boleh. Semua ada dalilnya. Yang terpenting cerdas secara kita dalam kehidupan ini tidak cepat menyalahkan orang. Nah, ini yang terpenting. Contoh berikutnya yang kedua tentang apakah Nabi baca Bismillah dalam Fatihah apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Baca begitu jahat atau Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan sahabat yang bercerita. Sahabat yang bercerita, dia mendengar Nabi mengatakan begini. Dan Nabi mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayatul minha. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Sementara surat Al-Fatihah wajib dibaca, berarti wajib baca Bismillah. Sahabat yang lain mengatakan ini, saya sholat di belakang Nabi, saya tidak dengar Bismillahnya, cuman langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu, tidak kedengaran Bismillahnya. Sehingga dalam madhab terbagi menjadi 4. Yang pertama, Hanafi mengatakan tidak wajib baca Fatihah, yang wajib adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan Waqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Ini yang dipakai. Al-Quran dalilnya adalah Al-Quran, lebih kuat daripada hadis. Yang kedua Maliki. Maliki mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat di surat Al-Fatihah. Ya, tidak termasuk ayat di surah Al-Fatihah. Maliki tidak termasuk ayat surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ayat Fatihah itu adalah 7, tetap 7. Hanya nanti ghairil maghdubi 'alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jadi 2 ayat. Jadi tetap 7. Tetap 7. Kemudian Syafi'i mengatakan Bismillah termasuk ayat surat Al-Fatihah dan disunnahkan kita membacanya jahar bersama Bismillah dan bersama Fatihah pada waktu sholat jahar, misalnya malam, maghrib, isya, subuh, ya. Dan tidak dibaca jahar, tapi dibaca pelan, tidak kedengaran kalau ada sholat subuh dan asar. Sementara mazhab Hambali mengatakan Bismillah itu termasuk ayat di surat Fatihah, tetapi bacanya sir kecil. Kalau belum sami haji atau umrah pasti dengarkan makanan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca. Secara fikih bagaimana hadirin? Secara fikih kita jadi makmum tidak boleh berkeyakinan imam tidak baca Bismillah. Kalau kita yakin, imam Alhamdulillah tidak baca Bismillah, tidak sah salat kita. Salat kita tidak sah kalau yakin imam tidak baca Bismillah. Caranya kita yakin imam baca Bismillah, tetapi bacaannya kecil atau cukup didengar sendiri, istilahnya sir. Kenapa? Karena syarat sah salat itu berjamaah itu alla ya'taqida butlana salatil imam. Itu langsung masuk ibarat kitab yang ada di dalam Safinatul Najah. Syarat kita jadi makmum sah, menjadi makmum dari sholat jamaah itu kita tidak boleh berkeyakinan bahwa imam itu batal sholat. Nah kalau dia tidak baca Bismillah, kan kita yakin tidak sah sholatnya, berarti kita batal sholat. Artinya jalan keluarnya adalah kita tetap yakin. Apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kita tetap yakin bahwa imam itu membaca surat Bismillah dan juga surat Al-Fatihah. Saya kira demikian. Banyak yang lain sebenarnya sudah punya. Oke, terima kasih. Kunut kata, mana naik kunut? Oh, kunut. Kunut. Baik, izin hadirin yang lain takut sebenarnya. Yang kunut dalam madhab, yang kunut dalam madhab itu hanya 2 madhab yang kunut. Pertama Maliki. Maliki itu kunut, tetapi kunutnya kalau madhab Maliki itu sebelum ruku. Ya, sebelum ruku kunut ya.
baru ruku. Kalau kita kunutnya itu kan setelah ruku. Sami Allahu liman baru kita kunut. Syafi'i. Jadi ada dua mazhab yang kunut, Syafi'i dan Maliki. Cuman bedanya kalau Maliki itu sebelum ruku, sementara Syafi'i setelah ruku. Hambali, Hanafi tidak ruku. Tidak kunut, ya tidak kunut. Tetapi hadir rahimahumullah, kalau kita sholat di mazhab Hanafi atau Hambali yang mengetahui jamaah atau makmumnya orang Syafi'i, kita diberikan waktu untuk kunut. Coba hadir rahimahumullah, waktu haji umrah perhatikan. Nanti waktu sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di Madinah, begitu imam, misalnya kan Hambali mazhabnya, itu sholat subuh, waktu kita kunut pasti tidak langsung sujud. Sami Allahu liman hamidah. Imam tidak kunut, tapi imam tahu di belakang banyak mazhab Syafi'i bagi pengikutnya kunut, dia diamkan, berikan waktu. Sehingga kita kunut sendirian. Kita yang Syafi'i kunut. Imam diam. Kira-kira kita udah selesai, misalnya baru imam Allahu Akbar. Ini namanya imam yang faqih, imam yang paham. Ya, tidak langsung meninggalkan hal yang tidak sesuai dengan mazhab. Nah, kalau dari segi dalil itu masing-masing punya dalil, masing-masing punya alasan dan argumentasi. Karena istilah kunut itu ada dua. Ada kunut subuh yang di pertentangan itu istilah ulama pada kunut subuh. Yang kedua namanya kunut nazilah. Kalau ada musibah-musibah, itu tidak dipertentangkan, ya, tidak dipertentangkan. Kita boleh kunut nazilah itu kapan saja. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat boleh, ya. Imam mengangkat tangan. Imamnya kunut tapi makmum tidak, maksudnya. Imam kunut tapi makmum tidak. Imam kunut, makmum tidak. Nah, ini masalah fikih. Kalau imam kunut, makmum harus ikut diam. Walaupun dia tidak kunut, dia harus diam. Kalau ngangkat tangan itu disunahkan karena kunut itu doa. Nah, kalau kita tidak kunut, misalnya kita ini punya keyakinan saya tidak kunut, tidak usah angkat tangan, cukup diam saja sampai imam sujud. Itu kan kita bermakmum. Kalau makmum kan tidak boleh, kita berbeda dengan gerakan sama imam. Imam kunut, kalau kita memang ikut kita mazhabnya sama, ikut kunut. Tapi kalau imam kunut, kita tidak kunut, diam saja, tidak usah angkat tangan. Tetapi tidak boleh kita imam kunut terus kita sujud sendirian, batal sholat kita nanti. Karena namanya kita menjadi pengikut. Jadi hadir rahimahullah, apapun partainya, nah ini untuk kita semua ini ya, pilkada ini. Nah saya menyampaikan di KUHP, apapun partai belum bersami, siapapun yang belum pilih waktu pilkada kemarin, gubernur atau wali kota atau bupati, kalau sudah ada yang dilantik nanti, wajib kita sambut wajib kita menghormatinya, wajib kita dukung programnya, dan wajib kita mendoakan kebaikan untuk dia. Itu namanya ulil amri. Ya, itu ulil amri, imam yang kita jadi makmum, hadir kita. Ya, inilah kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan di akhir 2024 ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jamaah rahimahullah.